Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasul Story. Dan ini adalah episode kedua di mana saya masih akan melanjutkan membaca buku Muhammad Masih Hidup, yaitu pada bagian pendahuluan keistimewaan Sirah Nabawiyah yang kedua. Selamat menyimak. Keistimewaan Sirah Nabawiyah yang kedua. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas dalam setiap fasenya, sejak masa perkawinan ayahnya Abdullah dengan ibunya Aminah hingga wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengetahui banyak hal positif semenjak kelahirannya, masa kanak-kanaknya, remajanya, pekerjaannya sebelum kenabian, perjalanannya keluar Mekah, sampai kemudian Allah mengangkatnya sebagai Rasul yang mulia. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui gambaran secara lebih detail dan lebih lengkap semua kisah perjalanan beliau setelah itu dari tahun ke tahun, di mana hal itu membuat biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terang laksana mentari. Sebagaimana diungkapkan oleh para kritikus Barat, sungguh Muhammad adalah satu-satunya pribadi yang dilahirkan laksana sinar mentari. Belum pernah dijumpai seorang pun dari rasul-rasul terdahulu yang perjalanan hidupnya menyamai beliau. Nabi Musa alaihissalam misalnya, kita sama sekali tidak mengetahui bagaimana dia melalui masa kanak-kanaknya, remajanya, dan bagaimana kehidupannya sebelum masa kenabian. Kita hanya mengetahui sedikit saja tentang kehidupannya setelah kenabian, yang tidak memberikan kepada kita gambaran sempurna tentang kepribadiannya. Begitu pula dengan biografi Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak mengetahui sama sekali kehidupan masa kanak-kanaknya, kecuali apa yang disebutkan oleh Injil-Injil sekarang. Padahal Injil itu sendiri disusun oleh orang-orang Yahudi dan lalu diperdebatkan oleh para pendetanya. Hanya dari Injil-Injil itulah diperoleh kisah perjalanan tentang masa kecilnya. Selanjutnya, kita juga tidak mengetahui keadaannya setelah kenabian, kecuali yang terkait dengan dakwahnya dan sedikit tentang pola hidupnya. Adapun hal-hal selain itu semuanya masih terhalang oleh kabut yang sangat tebal. Lantas, dari mana sumber-sumber sirah yang benar ini mendapatkan secara akurat informasi tentang kehidupan pribadi Rasul kita? Misalnya, cara beliau makan, berdiri, duduk, berpakaian, bersikap, bertindak, berucap, cara berinteraksi dengan keluarganya, beribadah, melakukan sholat, dan bergaul dengan para sahabatnya. Bahkan lebih dari itu, diketahui pula riwayat hidupnya yang menyebutkan jumlah rambut-rambut putih yang ada di kepala dan jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, dari keistimewaan yang kedua ini kita bisa menyimpulkan betapa sempurna kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada kita. Jelas setiap fase hidup beliau teriwayatkan dengan baik, mulai dari sebelum beliau lahir, ketika beliau dilahirkan, ketika beliau masih menjadi anak-anak, remaja, kemudian menjalani masa mudanya sebelum kenabian, hingga setelah kenabian, sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, semuanya tergambar dengan jelas. Tadi dimisalkan seperti laksana di bawah sinar mentari, terang, tidak tertutupi sama sekali. Inilah keistimewaan
sirah baginda Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan sirah para tokoh-tokoh yang lain, termasuk para nabi-nabi yang lain. Kita lanjutkan ke keistimewaan yang ketiga. Biografi Rasulullah SAW benar-benar mengisahkan perjalanan manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan risalah, tanpa harus keluar dari sifat-sifat kemanusiaannya. Kehidupannya tidak dibumbui dengan dongeng-dongeng, dan sama sekali tidak disematkan kepadanya sifat-sifat ketuhanan. Apabila ini kita bandingkan dengan biografi Isa alaihissalam yang diriwayatkan oleh para pengikut Al-Masih, dan biografi Buddha yang diceritakan oleh para pengikutnya, serta cerita-cerita kaum paganis mengenai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, akan tampak jelas sekali perbedaan antara biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan biografi mereka. Karena itu, biografi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku kemanusiaan dan sosial para pemeluknya. Tak pernah seorang pun beriman kepada beliau hanya karena menyaksikan mukjizatnya yang menakjubkan, namun semuanya berdasarkan pada penalaran logis yang emosional. Gelar Tuhan bagi Isa alaihissalam dan Buddha menyebabkan mereka berdua tidak terjangkau untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Sebaliknya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetap dan senantiasa menjadi contoh dan teladan sempurna bagi setiap orang yang menginginkan hidup bahagia, mulia kehidupan pribadinya, keluarga, serta lingkungannya. Sehubungan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat yang ke-21. Baiklah para pendengar dan para pemirsa, dalam dua keistimewaan ini, betapa istimewanya perjalanan hidup Nabi kita. Tadi dikatakan kisah beliau, catatan perjalanan beliau lengkap sejak beliau belum lahir hingga beliau wafat. Kemudian yang ketiga, ditampakkan dalam biografi beliau, dalam catatan perjalanan hidup beliau. Beliau adalah seorang manusia yang diistimewakan dengan mendapatkan wahyu dari Allah, dengan risalah dan kenabian. Maka dari lengkapnya catatan beliau dan dari sifat-sifat kemanusiaan yang beliau tampakkan, kita sebagai pengikut beliau, sebagai pecinta beliau, sebagai orang yang meniti jejak langkah perjalanan hidup beliau, jejak langkah sirah nabawiyah, kita bisa meneladani beliau secara lengkap, secara gamblang dan terang, dan juga tidak berat, karena beliau adalah seorang manusia, bukan orang yang keluar dari sifat-sifat kemanusiaan. Tentu ada banyak mukjizat-mukjizat beliau, akan tetapi yang menarik hati-hati setiap hamba untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
hampir-hampir bukan karena mukjizat. Mukjizat adalah pendukung, penopang dalam keimanan, akan tetapi bukan satu-satunya. Justru kebanyakan kaum yang menginginkan mukjizat, yang menantang mukjizat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru merekalah yang tidak beriman. Sedangkan orang yang beriman meneladani beliau, mengikuti jejak langkah beliau karena melihat kesempurnaan akhlak beliau, bukan semata-mata dari mukjizat yang keluar dari tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya bisa mengikuti jejak langkah perjalanan hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita layak untuk mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan masih melanjutkan tentang keistimewaan catatan perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena masih ada 2 keistimewaan lagi. Semoga semua ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap stay tune, jangan lupa untuk mendukung dakwah Rasul Story di YouTube dan juga ada di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.